Selamat pagi, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Saya berharap hari ini kita semakin sehat, semakin kuat, dan terutama semakin diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Raya Pentakosta, hari perayaan di mana orang-orang Israel merayakan hari Pentakosta dan hari yang sama juga Roh Kudus turun di Yerusalem. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pendengaran dan pemahaman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membawa renungan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, ketika itu tepat hari raya Pentakosta, salah satu hari raya besar bangsa Israel yang sudah dirayakan selama ribuan tahun, yaitu sejak zaman Musa. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berziarah ke Yerusalem. Pada hari yang sama, ada sekelompok pengikut Yesus yang berkumpul dan berdoa di sebuah rumah di pusat kota Yerusalem. Mereka sudah 10 hari berdoa dan berada dalam rumah itu. Mereka menantikan apa yang pernah dijanjikan oleh Yesus, yaitu seorang penghibur atau Parakletos. Dan terjadilah ketika orang-orang Yahudi sedang merayakan hari Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah gemuruh angin yang keras di langit. Gemuruh angin itu demikian keras sehingga para pesiarah di kota Yerusalem semua menengadah ke langit. Deruh angin itu bergerak, kemudian menyerbu masuk ke dalam sebuah rumah di mana orang-orang percaya kepada Yesus sedang berkumpul dan berdoa. Tiba-tiba deru angin itu berhenti dan tampaklah lidah-lidah api bertebaran di atas kepala sejumlah orang yang sedang berdoa di rumah itu. Sejurus kemudian lidah-lidah api itu muncul di atas kepala orang-orang beriman, atau kemudian lidah-lidah api itu hilang dan muncullah apa yang disebut di sini sebagai bahasa-bahasa yang baru. Mereka tiba-tiba berdoa dalam bahasa-bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Israel di daerah asal mereka atau di negara asal mereka. Para pesiarah itu pun tercengang-cengang melihat dan mendengar
peristiwa yang sangat ajaib ini. Tetapi kemudian saudara-saudara, rangkaian peristiwa itu dijelaskan bahwa peristiwa itu adalah pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Saudara-saudara, di kalangan gereja-gereja karismatik, hal penuh dengan Roh Kudus menjadi sebuah prioritas dalam beriman kepada Tuhan. Ada anggapan yang kuat di kalangan kaum karismatik Pantekosta bahwa orang yang belum penuh dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh belum sungguh-sungguh Kristen, belum sungguh-sungguh bertobat, atau belum sungguh-sungguh lahir baru. Saudara, pagi ini saya mau berbicara pada saudara tentang penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sebetulnya esensi atau makna atau hakikat dari penuh dengan Roh Kudus itu? Saudara-saudara, apakah seperti kaum karismatik bahwa penuh dengan Roh Kudus itu esensinya adalah berbahasa roh? Saudara-saudara, apa sebetulnya, sekali lagi, apa esensi, apa hakikat dari penuh dengan Roh Kudus itu? Ini penting disadari oleh anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang Pentakosta. Kenapa? Supaya tidak salah kaprah dalam memahami dan memanfaatkan atau menggunakan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, saya mulai dengan jawaban yang pertama, yaitu bahwa esensi penuh Roh Kudus bukan bahasa-bahasa baru. Sekali lagi, esensi penuh dengan Roh Kudus bukan soal berbahasa baru. Bahasa-bahasa baru hanyalah fenomena, hanyalah tanda-tanda alami dari kehadiran Roh Kudus, tetapi bukan esensi, bukan makna, bukan hakikat penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, penuh dengan Roh Kudus tidak sama dengan berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Nah, harus dibedakan atau dipisahkan antara fenomena atau tanda-tanda alami yang digunakan oleh Roh Kudus dengan esensi atau hakikat atau makna sesungguhnya dari penuh dengan Roh Kudus. Ini harus dibedakan, harus dipisah. Saudara-saudara, pada pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pentakosta, ada paling sedikit 3 fenomena, 3 tanda alami yang digunakan oleh Roh Kudus. 3 fenomena atau tanda alami itu adalah: pertama, angin; yang kedua, lidah-lidah api; dan yang ketiga adalah bahasa-bahasa baru. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tanda atau fenomena Roh Kudus yang turun atas Yesus adalah burung merpati. Nah, di sini perlu digarisbawahi dan diketahui semua orang beriman bahwa angin, api, bahasa-bahasa baru, dan burung merpati hanyalah fenomena atau tanda-tanda yang digunakan Roh Kudus. Fenomena atau tanda-tanda hanyalah simbol-simbol Roh Kudus, tetapi bukan Roh Kudus dan tidak sama dengan Roh Kudus. Sebab kalau fenomena atau simbol-simbol itu disamakan dengan Roh Kudus, termasuk bahasa-bahasa baru itu, saudara-saudara, pertanyaan
pertanyaannya adalah, jika Roh Kudus memenuhi seseorang, apakah harus selalu disertai dengan deru angin yang keras? Bila Roh Kudus turun dalam perkumpulan jemaat, apakah harus ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala jemaat? Kalau simbol itu sama dengan Roh Kudus, apakah harus ada burung merpati turun dari langit dan hinggap pada seseorang jika seseorang datang, atau jika Roh Kudus datang mengurapi seseorang? Saudara, jika fenomena atau tanda atau simbol-simbol sama dengan Roh Kudus, maka setiap kali Roh Kudus hadir, pasti ada deru angin keras, pasti ada lidah-lidah api, pasti ada burung merpati dan yang lain-lain. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, saudara-saudara. Itu artinya bahwa esensi kepenuhan Roh Kudus bukanlah soal ada deru angin yang kencang, ada lidah-lidah api, ada burung merpati, atau ada bahasa baru. Esensi penuh dengan Roh Kudus bukan bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa roh hanyalah salah satu tanda atau fenomena dari kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dari uraian itu saya ingin mengatakan pada kita sekalian, jangan kagum saat Anda melihat ada orang Kristen berdoa dalam bahasa-bahasa roh atau bahasa-bahasa baru. Jangan juga merasa kecil hati bila saudara belum dan tidak berbahasa roh pada waktu saudara berdoa. Jangan. Saudara-saudara, kenapa demikian? Dan bagi saudara yang sudah berbahasa roh atau berdoa dalam bahasa-bahasa baru, jangan juga merasa bangga karena merasa diri lebih rohani. Jangan merasa iman Anda lebih besar atau iman Anda lebih kuat daripada mereka yang belum berdoa dalam bahasa-bahasa baru. Jangan. Saudara-saudara, karena esensi penuh dengan Roh Kudus bukan bahasa-bahasa. Saudara-saudara, berdoa dengan bahasa-bahasa baru bukanlah tanda seseorang telah menjadi sosok yang lebih istimewa. Bukanlah tanda seseorang telah menjadi sosok yang lebih penting, atau lebih unggul, atau lebih kuat, atau lebih rohani daripada orang-orang yang belum berbahasa. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau menekankan, esensi penuh dengan Roh Kudus bukanlah bahasa-bahasa baru. Nah, mengapa? Karena esensi penuh dengan Roh Kudus itu, saudara-saudara, adalah penuh dengan daya ilahi. Sekali lagi, esensi, hakikat, makna dari penuh dengan Roh Kudus itu adalah penuh dengan daya Allah. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus datang pada seseorang, daya ilahi itu datang pada seseorang. Daya ilahi itu sama artinya dengan energi ilahi, kekuatan ilahi, tenaga ilahi, atau kuasa Allah. Nah, dalam pesan Yesus kepada murid-muridnya saat ia belum naik ke surga, Yesus menegaskan begini, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Perhatikan di sana, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu daya, kuasa itu tenaga. Dalam bahasa Yunani, kuasa itu disebut dunamis. Dunamis itu artinya inherent power dalam bahasa Inggris. Daya
kekuatan atau energi atau tenaga yang melekat di dalam. Kekuatan yang ada dengan sendirinya di dalam. Kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Misalnya panasnya api tidak bisa, atau api tidak bisa dipisahkan dari panasnya. Saudara-saudara, kalau namanya api pasti panas. Nah, begitulah dengan daya ilahi, yaitu bahwa kuasa, kekuatan, daya ilahi itu, yaitu kekuatan Roh Kudus, ada di dalam Roh Kudus. Kekuatan ilahi ada di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, pada saat seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia dipenuhi dengan kuasa, ia dipenuhi dengan kekuatan, ia dipenuhi dengan daya ilahi. Saudara-saudara, saya ingin kita mencerna secara serius ini, saudara-saudara, bahwa esensi dari penuh dengan Roh Kudus adalah penuh dengan daya, penuh dengan tenaga, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemampuan ilahi. Sekarang saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan daya ilahi itu? Apa yang dimaksud dengan kekuatan ilahi? Daya ilahi itu tidak terbatas. Tetapi saya ingin menyampaikan dua jenis daya ilahi dalam berkaitan dengan penuh Roh Kudus ini. Yang pertama adalah daya ilahi adalah karakter Allah. Saudara, karakter itu adalah kekuatan. Ya. Di dalam Roh Kudus terkandung karakter, watak, jiwa atau sifat-sifat Allah. Nah, saudara, secara umum karakter atau sifat-sifat Allah adalah baik, kasih, lemah lembut, murah hati, berbelas kasihan, penyayang. Saudara-saudara, itu adalah daya ilahi. Nah, daya ilahi itu ada dalam Roh Kudus. Kamu akan menerima daya apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Maka logikanya adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus, sudah barang tentu dipenuhi dengan daya ilahi, dipenuhi dengan karakter-karakter ilahi, yaitu baik, kasih, lemah lembut, murah hati, penyayang, dan berbelas kasihan. Saudara-saudara, kalau itu tidak ada, maka kehadiran Roh Kudus perlu diragukan. Bahasa-bahasa baru perlu diragukan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, orang yang berbahasa roh tapi tidak memiliki daya ilahi, sifat ilahi, orang itu sama dengan tong kosong yang nyaring bunyinya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 Paulus mengatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Perhatikan ini bahasa-bahasa baru. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, itu sifat Allah, itu daya Allah. Kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara, betapa banyak orang sekarang ini yang begitu getol dalam berdoa dengan bahasa-bahasa roh. Bahkan ada yang cenderung memamerkan bahasa-bahasa roh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada daya ilahi, karakter ilahi di dalam dirinya? Saudara-saudara, mari kita
kita mulai melihat diri kita sekarang ini. Bagi Anda yang berbahasa roh, saudara-saudara, dan bagi Anda yang belum berbahasa roh, garis bawah ini, esensinya bukan soal bahasa, esensinya adalah penuh dengan daya ilahi. Saudara-saudara, nah yang kedua, daya ilahi itu adalah daya cipta atau daya kreatif. Di dalam Roh Kudus terkandung kuasa, kekuatan atau daya cipta Allah. Daya cipta atau kemampuan menciptakan adalah sifat Allah. Kemampuan menciptakan. Allah adalah pencipta yang kreatif. Allah secara kreatif menciptakan berbagai macam di alam semesta ini, berbagai macam hewan, berbagai macam burung, berbagai macam pohon-pohonan, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam benda di langit, berbagai macam bangsa dan manusia di dunia ini. Saudara-saudara, itu adalah bukti bahwa Allah mencipta secara kreatif. Allah memiliki daya cipta yang kreatif. Saudara, Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh itu akan memberikan daya, kemampuan untuk melakukan seperti apa yang kulakukan. Yesus berkata begini, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pesan ini mengandung makna bahwa bila seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia juga dipenuhi dengan daya, kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pesan Yesus ini mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa kalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia juga dipenuhi dengan daya, kekuatan dan tenaga serta pikiran yang kreatif dari Allah. Saudara-saudara, selanjutnya bahwa dipenuhi dengan daya cipta Allah yang kreatif akan membuat hidup seseorang itu selalu dinamis. Dipenuhi dengan daya kreatif membuat seseorang tidak mungkin menjadi pengangguran. Dipenuhi dengan daya cipta kreatif ilahi memampukan seseorang menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena daya ilahi adalah daya cipta yang kreatif. Saudara, inilah yang dimaksud dengan esensi atau makna atau hakikat penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, yaitu penuh dengan daya, kekuatan dan tenaga kreatif dari Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan Roh Kudus karena kita butuh karakter dan sifat-sifat Allah. Dengan karakter Allah, hidup kita menjadi sosok orang beriman yang memancarkan nilai-nilai hidup yang mulia, kebaikan, kasih, lemah lembut, murah hati, belas kasihan, kasih sayang, kesabaran, dan damai sejahtera. Persis seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah roh adalah kasih dan seterusnya. Apalah artinya seseorang berdoa dalam bahasa-bahasa roh? Ada yang mengatakan bahasa surga, tapi karakternya, perilakunya, wataknya tidak memancarkan karakter dan sifat-sifat ilahi. Apalah artinya setiap hari orang berdoa dalam bahasa roh, tapi karakter, sifat-sifat yang ditampilkan tidak mencerminkan nilai-nilai sifat Allah. Saudara-saudara sekalian, realita dunia kita
kita masa kini semakin sulit. Lahan-lahan pencarian nafkah banyak yang tertutup hingga banyak orang kehilangan mata pencarian. Mencari nafkah menjadi semakin sulit. Jumlah pengangguran semakin bertambah dan kelaparan pun mulai membayangi kehidupan ini. Dalam situasi sekarang ini, kita membutuhkan Roh Kudus sebagai daya cipta kreatif dari Allah. Melalui Roh Kudus, Allah mengalirkan daya cipta yang kreatif ke dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan gagasan-gagasan baru untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Daya kreatif Allah akan membuat kita memiliki daya dan kemampuan menciptakan cara-cara baru, jalan-jalan yang baru dalam mencari nafkah. Kita dapat menemukan sumber-sumber atau lahan-lahan baru. Dengan daya kreatif ilahi, kita tidak lagi bergantung pada orang lain. Kenapa? Karena kita punya kemampuan mencipta. Dan dengan daya cipta kreatif Allah, tidak akan ada orang beriman yang menganggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah esensi dari penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan daya karakter dari Allah. Penuh dengan Roh Kudus artinya penuh dengan daya cipta kreatif dari Allah. Dan mudah-mudahan di hari Pentakosta ini kita mulai memahami betapa pentingnya kita memohon Roh Kudus atas hidup kita. Saudara-saudara, akhirnya saya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menanam karakternya, menanam dayanya, menanam kemampuannya di dalam diri anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa atau daya ilahi apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Apakah saudara saat ini sedang merasa jalan hidup tertutup? Apakah saudara saat ini sedang merasa kehilangan segala jalan dan cara mencari nafkah? Apakah saudara merasa tidak berdaya menghadapi kondisi dan situasi saat ini? Saatnya hari ini kita membuka hati supaya Roh Kudus turun atas kita, tercurah atas kita, sehingga kita menerima daya ilahi, kita menerima daya cipta ilahi, kita menerima petunjuk-petunjuk dari Allah, kita menerima kekuatan, kemampuan dari Allah untuk mengatasi semua persoalan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita, bukalah hati kita, dan saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami saat ini terbuka kepadamu. Kami menantikan Roh Kudus-Mu yang akan membawa daya ilahi-Mu dalam hidup kami. Kami menantikan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan karakter-Mu di dalam diri kami. Kami menantikan Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami inspirasi-inspirasi yang baru, cara-cara yang baru, jalan-jalan yang baru dalam mengatasi persoalan kehidupan kami. Penuhilah umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Tuhan, pilih jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Para pendengar firman Tuhan ini, Engkau pilih masalah hidup mereka masing-masing. Kami butuh daya ilahi. Datanglah dalam hidup kami, Tuhan. Datanglah dalam hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka di rumah, mungkin mereka di jalan, mungkin mereka di pekerjaan, di kantor, dan di mana saja.
datanglah dalam hidup mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.